perkenalkan, nama saya Sonia Angel Elga Brutarigan dengan NIM 12033111024 dari kelas I jurusan PGSD tahun 2020. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai bahasa Indonesia baku untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa baku merupakan bahasa yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Namun sudah dikenal luas bukan berarti mereka tahu dan mengerti makna secara pokok ataupun secara inti. Nah, dapat kita lihat dari pengertian yang mereka anggap bahwa bahasa baku ini adalah bahasa yang baik dan benar. Itu saja sudah cukup menurut mereka, sehingga menyebabkan mereka salah menempatkan kata atau kalimat di beberapa kegiatan ataupun acara seperti kegiatan formal ataupun kegiatan non formal. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut Purwodarminta mengatakan bahwa bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran atau yang menjadi standar. Nah, itu merupakan pengertian dari bahasa baku. Sedangkan bahasa non baku merupakan kebalikan dari bahasa baku itu sendiri. Jadi bahasa non baku merupakan bahasa Indonesia yang tidak menjadi pokok, bahasa Indonesia yang tidak menjadi dasar ukuran, dan yang tidak menjadi standar. Nah, bahasa baku adalah kalimat, adalah bentuk bahasa yang sering digunakan ataupun menggunakan kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan sering digunakan oleh orang-orang berpendidikan. Contohnya seperti guru, dosen, ilmuwan, cendekiawan, dan juga para pejabat-pejabat dan lain-lain. Nah, sedangkan bahasa non baku ini adalah bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata ataupun ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapannya itu sering digunakan di kehidupan sehari-hari dalam bentuk aktivitas ataupun di lingkungan yang tidak resmi. Nah, dari pengertian bahasa non baku dan bahasa baku ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang berkode. Nah, sedangkan bahasa non baku yaitu biasa digunakan di lingkungan yang tidak resmi. Nah, fungsi bahasa baku ini ada beberapa nih teman-teman. Teman-teman boleh menyimak. Mungkin ataupun ada mungkin beberapa kalimat ataupun pengertian yang kurang lengkap menurut teman-teman. Itu bisa dijadikan referensi dari apa yang saya ucapkan gitu. Bukan berarti apa yang saya ucapkan sudah benar-benar tepat, tetapi saya juga masih belajar seperti teman-teman sekalian yang menonton video saya ini nantinya. Nah, fungsi dari bahasa Indonesia baku ini sendiri adalah yang pertama, yaitu bahasa baku berfungsi untuk sebagai pemersatu. Nah, di dalam bahasa baku ini artinya pemersatu itu yang tadinya orang-orang beranggapan satu bahasa itu bermakna lain, bermakna banyak, bermakna bermacam-macam. Nah, di dalam bahasa baku ini satu makna tetap bermakna itu. Jadi tidak dalam pengertian yang beragam, tetap berpacu dalam satu makna. Itu artinya yaitu menyatukan. Nah, yang kedua yaitu bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Di sini kita bisa lihat nih bahwa seseorang itu menggunakan bahasa baku di dalam satu kondisi yang tepat ataupun tidak. Berarti dia dalam menempatkan posisinya, kepribadiannya di posisi yang benar. Jangan sampai kita sebagai calon tenaga pendidik menggunakan bahasa non baku di dalam saat mengajar nanti. Contohnya seperti aduh, ini jam berapa? Itu merupakan bahasa non baku karena kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari saja. Kita bisa menggunakan, wah anak-anak, sekarang jam berapa ya? Ibu tidak tahu. Itu kita bisa merangkai katanya lebih menarik supaya
peserta didik kita juga lebih tertarik. Oh, sebenarnya bahasa Indonesia yang baik itu yang seperti ini, yang terkonsep itu yang seperti ini, bukan yang biasa saya gunakan di rumah bersama kedua orang tua saya, bersama teman-teman saya ketika bermain. Tidak. Nah, yang ketiga yaitu berfungsi sebagai penambah wibawa. Orang-orang dapat berpikir bahwa ketika kita berbicara baku, mereka tuh berpikir seperti, wow, kata dia itu seperti tersusun rapi, terabjad dengan rapi. Sedangkan kita sebagai calon tenaga pendidik nantinya tidak bisa menggunakan bahasa baku ini dengan baik dan benar. Jangan sampai seperti itu. Karena seperti yang dikatakan bahwa ini menambah wibawa. Artinya, ketika tenaga-tenaga pendidik yang akan datang menggunakan bahasa baku di dalam kelas, peserta didik akan berpikir, wah guru, wah ibu ini, bapak ini sangat keren, sangat bagus gitu. Jadi kita harus tahu menempatkan bahasa baku dan non baku ini di tempat dan keadaan yang benar. Nah, yang keempat yaitu berfungsi sebagai kerangka. Nah, kerangka artinya bahwa memiliki kaidah dan kodratnya. Nah, mungkin itu pengertian ataupun fungsi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman ataupun para pendengar ataupun para penonton nantinya. Mungkin di saat menjelaskan pun saya masih menggunakan bahasa non baku. Itu berarti di saat seperti inilah bahwa bahasa kita itu diseleksi dengan benar dan dilihat secara benar-benar. Contohnya seperti saya saja. Saya merupakan calon tenaga pendidik ke depannya. Jika saya tidak dapat menggunakan bahasa baku ini, berarti sama saja saya tidak menjalankan apa yang telah saya pelajari di dalam pendidikan saya, tidak saya terapkan kepada peserta didik saya. Artinya saya sudah menerangkan ataupun menjelaskan hal yang salah kepada peserta didik saya nantinya. Nah, ada beberapa ciri-ciri dalam bahasa Indonesia baku ini, yaitu yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Yang kedua, kemantapan dinamis. Yang ketiga yaitu cendekia. Nah, banyak mungkin keunggulan dari bahasa baku ini, teman-teman. Tetapi kita sendiri tidak dapat menggunakannya di saat yang baik, di saat yang benar, di saat orang-orang membutuhkan. Contohnya di saat peserta didik saya nantinya tidak tahu. Mungkin dia bertanya, Bu, bahasa baku ini sebenarnya gimana, Bu? Kami tidak tahu. Yang kami tahu bahasa Indonesia, Bu. Ketika kami bertanya, ya Ibu tahu apa yang kami tanyakan gitu. Di sini kita harus menegaskan bahwa bahasa yang baik dan benar belum berarti bahasa baku. Jadi kita harus menerangkan bahasa baku itu seperti apa, di mana penempatannya, ketika apa kita menggunakannya, begitu. Nah, contohnya nih, saya ambil satu kalimat mengenai kapal itu terkantung-kantung di Sumatera Pasifik. Maaf, maksud saya di Samudra Pasifik. Perusahaan pelayaran harus memberi pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengartikan ataupun menjawab ataupun meletakkan bahasa. Kita sama-sama belajar di video mungkin yang menurut teman-teman ataupun saya masih sangat banyak kekurangannya. Mungkin tidak saya jelaskan mengenai konteks pemakaian bahasa Indonesia baku ini, sehingga teman-teman sangat kurang dalam materi yang saya sampaikan. Nah, di sini saya menyarankan bahwa teman-teman bisa
membeli ataupun mencari buku ataupun mencarinya di dalam jurnal, di dalam internet, teman-teman bisa mempelajari hal ini. Mungkin yang saya sampaikan ini adalah sebagian kecilnya. Mungkin teman-teman bisa di sini tahu bahwa sebenarnya bahasa baku ini dikatakan sangat sulit. Namun kita tidak bisa mengatakan ini sangat sulit karena kita tidak mencobanya ataupun mempraktekannya ataupun mempelajarinya. Bahkan satu contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman yaitu kita pasti tahu teman-teman semua memiliki aplikasi TikTok. Nah, saya pernah melihat di aplikasi TikTok yang namanya Sabira Ulala, yang kerap dipanggil Lala. Mungkin sekarang teman-teman sudah mengenal dia karena sudah dipanggil ke acara podcast kesana sini. Dia masih kecil, dia bahkan belum masuk sekolah dasar, tetapi dia pandai dalam penggunaan bahasa baku, teman-teman. Saya sangat kagum kepada Lala ya, karena dia masih kecil tetapi sudah pandai gitu dalam menyusun kosakata kalimat. Lain dengan saya mungkin ataupun dengan kita teman-teman sekalian sudah kuliah tetapi masih salah terkadang dalam penggunaan bahasa baku ini. Sedangkan Lala ini menggunakan bahasa baku dalam sehari-hari. Ketika berbicara dengan ayahnya, dia bertanya kepada ayahnya dalam bahasa baku itu. Ketika ayahnya menangis, dia bertanya, "Ayah, kenapa ayah menangis?" Itu merupakan salah satu bahasa baku. Tapi biasanya anak-anak seusia Lala ini bertanya kepada orang tuanya yang sedang menangis itu, "Ayah, kenapa ayah nangis?" Nah, itu bukan bahasa baku. Bahasa baku yang benar itu seperti yang dikatakan Lala bahwa, "Ayah, kenapa ayah menangis?" Itu sudah merupakan bahasa baku. Bukan ayah, kenapa ayah nangis? Itu bukan bahasa baku ya teman-teman. Bahwa masih banyak lagi contoh-contoh bahasa baku yang teman-teman bisa cari, bisa teliti sebenarnya bahasa baku ini seperti apa begitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman ataupun ibu dosen nantinya yang melihat video saya ini. Banyak kekurangan ataupun kesalahan kata, salah pengucapan ketika saya menggunakan di dalam video ini. Ketika saya menjelaskan bahasa baku, namun saya berbicara masih menggunakan bahasa non baku. Saya pun masih dalam proses pembelajaran mengenai materi bahasa baku ini. Jadi belum sempurna apa yang saya pelajari. Jadi saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan kepada teman-teman nantinya ataupun ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih.